Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pardia dengan NIM 2011022574, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang partai politik. Pengertian partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Kemudian partai politik menurut Charles J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil serta material. Sedangkan menurut Zygmunt Bauman dalam buku karyanya Modern Political Parties mengemukakan partai politik adalah organisasi aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Kemudian fungsi partai politik. Yang pertama sebagai sarana komunikasi politik, yang kedua sebagai sarana sosialisasi politik, dan yang ketiga sebagai sarana rekrutmen politik. Sejarah asal-usul partai politik. Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat bersamaan dengan gagasan bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik. Dalam hal ini, partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak. Maka perkembangannya, partai politik dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang demokratis yang mewakili aspirasi rakyat. Pada permulaannya, peranan partai politik di negara-negara barat bersifat elitis dan aristokratis, dalam arti terutama mempertahankan kepentingan golongan bangsawan terhadap tuntutan raja. Namun dalam perkembangannya, kemudian peranan tersebut meluas dan berkembang ke segenap lapisan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh perlunya dukungan yang menyebar dan merata dari semua golongan masyarakat. Dengan demikian terjadi pergeseran dari peranan yang bersifat elitis ke peranan yang meluas dan populis. Dalam perkembangan selanjutnya, di dunia barat timbul pula partai yang lahir di luar parlemen. Partai-partai ini kebanyakan bersandar pada suatu asas atau ideologi tertentu seperti sosialisme, fasisme, komunisme, Kristen Demokrat, dan sebagainya. Dalam partai semacam ini, disiplin partai menjadi lebih ketat. Kemudian ada pula konsensus di antara partai intelektual tentang masalah politik, yaitu diterimanya negara kesejahteraan atau welfare state, diidamkannya desentralisasi kekuasaan, sebuah sistem ekonomi campuran atau mixed ekonomi, dan pluralisme politik atau political pluralism. Sejarah lahirnya partai politik di Indonesia, yaitu pertama-tama lahir pada zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Berbagai organisasi modern muncul sebagai wadah pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Walaupun pada awalnya berbagai organisasi tidak secara tegas menanamkan diri sebagai partai politik, namun memiliki program-program serta aktivitas politik. Nah, kelahiran Budi Utomo itu diidentikan sebagai tonggak kebangkitan nasional. Lahirnya Budi Utomo pada awalnya disebabkan oleh kondisi bangsa Indonesia yang saat itu berada dalam jajahan Belanda. Kemudian keberadaan organisasi tersebut diikuti dengan munculnya berbagai organisasi partai politik seperti Indis Parties, Indis Social Democratic Vereniging atau ISDV, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia, Partai Indonesia, dan Partai Rakyat Indonesia atau PRI. Kemudian partai yang pertama ada di Indonesia adalah The Indis Parties.
yang pada tanggal 25 Desember 1912 dibentuk oleh Deues Dekker, Jipo Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara ketika Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Tujuan partai politik itu adalah mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kemudian, paham Indonesia baru ditegaskan pada 28 Oktober tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda. Namun para pendiri partai politik ini sudah dilandasi oleh pikiran bahwa seluruh rakyat Hindia Belanda merupakan kesatuan. Lahirnya partai politik di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, yaitu pada masa itu semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah ataupun yang berasaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI, dan Partai Katolik ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, semua kegiatan partai politik itu dilarang. Hanya golongan Islam yang diberikan kebebasan untuk membentuk partai Masyumi yang lebih banyak bergerak di bidang sosial. Selanjutnya masa kemerdekaan, itu dimulai tahun 1945, beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculanlah partai-partai politik Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Partai Golkar, yaitu bermula pada tahun 1964 dengan berdirinya Sekber Golkar di masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Sekber Golkar didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira angkatan darat seperti Letkol Sudirman dari Soksi, menghimpun puluhan organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam sekretariat bersama golongan karya. Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik dalam maupun di luar front nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu. Terpilih sebagai ketua pertama Sekber Golkar adalah Brigadir Jenderal Juhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional 1 pada Desember 1965. Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar itu terbagi dalam 7 kelompok induk organisasi, yaitu Koperasi Serbaguna Gotong Royong atau Kosgoro, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau SOKSI, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong atau MKGR, Organisasi Profesi, Ormas Pertahanan Keamanan atau HANKAM, Gerakan Rakyat Indonesia atau GAKARI, Gerakan Pembangunan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.